Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Nimade Yuni Puspitayanti dari kelas 4 CPG SD kelompok 5 Bima. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Jadi, sejarah kepramukaan Indonesia. Pramuka atau Praja Muda Karana adalah gerakan kepanduan yang populer di Indonesia, bahkan di dunia. Di Indonesia, gerakan pramuka secara resmi mulai diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia adalah salah satu bukti nyata bahwa organisasi kepanduan yang ada di Indonesia berkembang pesat. Organisasi tersebut lahir karena sejarah panjang kepanduan sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, penjajahan Jepang, dan zaman setelah kemerdekaan negara Indonesia. Menurut anggaran dasar gerakan pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau disingkat MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kuantir Nasional dan Kuantir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka kramat yaitu 17, 8, dan 15, yaitu terdiri atas MAPINAS beranggotakan 45 orang, di antaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuannasri 8 orang. Namun demikian, dalam realisasinya seperti tersebut dalam Kepres Republik Indonesia nomor 447 tahun 1961, tanggal 14 Agustus tahun 1961, jumlah anggota MAPINAS menjadi 70 orang. Rincian dari 70 anggota itu, 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas, dan 8 orang di antara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuantir atau Ketua Kuantir Nasional Harian. MAPINAS diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. A. Aziz Soleh. Sejarah pramuka atau kepanduan dunia ini dimulai pada tahun 1901. Baden-Powell menulis buku berjudul Aids to Scouting. Buku tersebut berisi pedoman untuk memandu yang dipakai di sekolah laki-laki di Inggris. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Buku yang sangat populer di Inggris kemudian menyebar ke berbagai negara. Pada tahun yang sama, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk anak laki-laki yang disebut Boy Scout. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepanduan untuk wanita yang bernama Girl Guide. Organisasi tersebut dipimpin oleh Agnes dan istri Baden-Powell. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916, mendirikan pramuka untuk usia siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Sebagai pedomannya dengan buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Buku tersebut berisi cerita Mowgli si anak serigala. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1918 kembali membentuk Rover Scout untuk pemuda-pemudi usia 17 tahun atau disebut penegak, dan juga menerbitkan buku berjudul Rovering to Success di tahun 1922. Pada tahun 1919, W.F. Du Bois McLaren memberikan sebidang tanah kepada Baden-Powell yang difungsikan untuk mendidik pembina pramuka dengan nama Gewolpa untuk memperkenalkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Dunia 1 di Olympia Hall, London, Inggris, yang mewakilinya ada 27 negara. Pada malam terakhir tanggal 16 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih,
pemegang saka, staf kuantir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan janji atau satya pramuka terlebih dahulu. Baik, jadi sekian pembahasan dari saya. Saya duduk dengan Prana Santi. Om Santi.